Bagi saya, karena saya adalah anggota Bawaslu DKI Jakarta 2 periode, sejak tahun 2012, 2017, 2017 sampai sekarang, saya selalu melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk efektifnya dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Maka saya anggap bahwa sentra penegak hukum terpadu tergantung bagaimana melakukan komunikasi koordinasi kepada instansi lain untuk khususnya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Kemudian meningkatkan penegakan hukum pemilu yang adil, setara, tanpa diskriminatif. Penanganan pelanggaran tentu kita harus tidak bisa diskriminatif kepada seluruh peserta pemilu. Kita memberikan perlakuan sama kepada seluruh peserta pemilu. Namun ada pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya belum diatur di dalam peraturan Bawaslu maupun peraturan KPU, bahkan di undang-undang. Tapi kalau itu kita terapkan dalam pola regulasi di undang-undang dan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, saya kira bisa. Contohnya bahwa ada beberapa kasus-kasus yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena persoalan regulasinya. Contoh, pada saat pasangan calon melakukan kampanye di luar tahapan, maksudnya di luar sebelum menjadi peserta pemilu. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum peserta ditetapkan oleh KPU. Tetapi Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa karena aturannya Bawaslu hanya boleh menindak kalau dia sudah terdaftar sebagai peserta pemilu. Tetapi menurut saya ini banyak sekali yang beredar. Selama belum ditetapkan, banyak sekali spanduk-spanduk, bahkan provokasi, bahkan menjelek-jelekan pasangan calon. Tapi tidak bisa ditindak. Padahal ini merupakan pelanggaran norma kepemiluan yang merusak demokrasi ke depan. Maka penting ada pengaturan bahwa apabila peserta pemilu, calon peserta pemilu yang sudah mendaftar di KPU dan sudah diregistrasi, maka dia harus tunduk sama aturan terhadap regulasi, bahkan bisa ditindak apabila dia melanggar norma pemilu. Kenapa? Karena kalau dia tidak ditetapkan oleh KPU, maka dia boleh menggugat ke Bawaslu karena dia tidak menjadi peserta pemilu. Ini membuat saya rasa ketidakadilan bahwa apabila dia tidak ditetapkan menjadi peserta pemilu, maka punya legal standing untuk menggugat ke Bawaslu dalam hal sengketa. Tetapi dalam proses penegakan pelanggaran yang dilakukan, dia tidak bisa ditindak karena peraturan yang tidak mengaturnya. Ini perlu ditingkatkan di situ sebagai terobosan hukum untuk mencari celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh bakal calon peserta pemilu. Kemudian indikator yang ketiga adalah partisipatif. Bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaporan dengan pelanggaran. Bawaslu sekarang ini sudah melakukan indeks kerawanan pemilu untuk melihat sejauh mana potensi-potensi pelanggaran dari beberapa daerah. Dan ada satu hal yang perlu dilakukan dalam kedepannya, yaitu bagaimana kita mengukur indeks pengawasan partisipatif. Kita melihat sejauh mana masyarakat dapat memberikan motivasi dirinya ataukah dia berkeinginan untuk mengawasi tahapan pemilu yang ke depan. Jadi perlu ada bukan hanya indeks kerawanan pemilu, tetapi ada indeks pengawasan partisipatif. Kemudian yang ketiga, mendesain pengawasan lebih partisipasi mudah dan tidak birokratis. Selama ini masyarakat agak kesulitan untuk melakukan pelaporan karena sebagaimana diatur dalam Perbawaslu bahwa dia harus datang dan menandatangani formulir yang sudah disiapkan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu. Maka perlu ada terobosan hukum, terobosan untuk membuat inovasi agar masyarakat cukup melakukan aplikasi untuk melakukan pelaporan pelanggaran dan bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan peran dan media sosial dalam mendorong peran generasi milenial dalam pengawasan pemilu. Sejauh ini, publik, masyarakat sudah melek soal media sosial, maka ini penting juga kita manfaatkan untuk melakukan pengawasan melalui media sosial. Saya pada pilkada tahun 2017, pemilu tahun 2019, sudah melakukan kerjasama beberapa perguruan tinggi, 25 perguruan tinggi saat kerjasama untuk bagaimana mengawasi pelanggaran yang melalui media sosial. Karena di media sosial banyak sekali akun-akun yang anonim yang kita tidak tahu. Kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian di level cyber untuk melakukan pola penanganan melalui media sosial. Kemudian yang terakhir soal responsif.
partisipasi masyarakat sangat penting, tapi penting juga pengawas pemilu merespon, ya, mempercepat pelayanan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian mewujudkan penanganan pelanggaran berbasis IT dalam mempercepat respon pelanggaran pemilu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa laporan pelanggaran pemilu tidak lagi secara manual, tetapi bisa dilakukan secara aplikasi, cukup melakukan download aplikasi kemudian menyampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu ini sudah melakukan beberapa aplikasi inovasi-inovasi lagi, Pak, terkait dengan adanya Siwaslu, ada Gowaslu, ada sistem penyelesaian sengketa dan seterusnya. Itu tinggal kita manfaatkan, tingkatkan dalam pelayanan penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, menerapkan sistem pelaporan pelanggaran lebih sederhana, mudah dan biaya ringan. Ya, program Bawaslu yang Gowaslu itu kayak ojek. Ya, jika ada pelanggaran, masyarakat cukup, maka dia akan bisa mendeteksi mana pengawas pemilu terdekat, maka dia akan merespon laporan tersebut untuk ditindaklanjuti pelanggaran apa yang terjadi. Saya kira itu paparan saya. Maaf jika ada kekurangan dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jufri. Selanjutnya kami silakan kembali Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Tiar. Saudara Jufri, terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. 10 menit disampaikan, dan tentu saja yang teman-teman tim sel sudah menyimak dan akan dilakukan pendalaman, baik presentasi maupun hal-hal lain yang bisa disampaikan. Silakan pertama dulu, siapa? Bu Betty, silakan. Selamat pagi, Pak Jufri. Selamat pagi, Bu. Pak Jufri sudah 2 periode ya sebagai anggota Bawaslu di Provinsi DKI. Iya, Bu. Dari 4 ini ya, accountable, independent, partisipatif, responsif, dan sudah dijabarkan masing-masing. Selama di Bawaslu DKI, di area mana kemajuan yang paling signifikan yang sudah dicapai oleh Pak Jufri selama ini? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sudah hampir 3 periode di Bawaslu DKI. Ketika itu Panwaslu, ya, Panwaslu pada saat Pilkada 2011-2012, Pak Ketua menjadi Ketua KPU pada saat itu. Kemudian saya anggota Bawaslu periode 2012-2017, dan saya di Divisi Penanganan Pelanggaran. Maka saya banyak sekali peningkatan-peningkatan yang saya lakukan pada saat periode pertama dan periode kedua, khususnya dalam hal penegakan hukum pemilu. Ya. Dulu pada saat pilkada pemilu tahun 2014, masih banyak aturan-aturan yang belum bisa kita terapkan karena dianggap Bawaslu belum memiliki kewenangan yang kuat dalam penegakan hukum. Nah, pada saat pemilu 2019 dan begitu juga pilkada tahun 2017, di situ ada kewenangan-kewenangan yang diberikan Bawaslu, maka itu saya manfaatkan, dan banyak sekali ya boleh kita bahwa penegakan hukum yang kita lakukan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mungkin bisa dilihat pada pemilu 2019 kemarin ada 8 kasus yang sampai ke pengadilan, dan ada 6 yang sudah divonis bersalah, ya, ada 2 yang bebas. Nah, itu menurut saya membuat efek jerah kepada peserta pemilu untuk tidak main-main yang namanya pelanggaran pemilu. Dulu pada saat pemilu 2014 menegakkan politik uang tidak terlalu kuat, ya, karena kewenangan tidak ada, belum ada yang namanya diskualifikasi ketika itu. Tetapi pada pemilu 2019, pilkada 2017 itu punya kewenangan untuk melakukan diskualifikasi. Nah, itu kita manfaatkan, dan ada peningkatan-peningkatan dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Kemudian juga terkait dengan penggunaan pengawasan. Dulu pada pemilu 2019, saya masih ingat ada yang namanya gerakan sejuta relawan. Kemudian pada pemilu 2019 ini ada SKPP, ya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Itu kita tingkatkan terus, ya, agar nantinya masyarakat
dapat melek soal kepemiluan, khususnya pengawasan pemilu, yang dapat membantu Bawaslu dalam proses pengawasan ke depan. Baik, terima kasih. Apabila terpilih ya jadi anggota Bawaslu, apa yang menurut Pak Jufri bisa dikontribusikan oleh Pak Jufri secara signifikan kepada Bawaslu ya sekarang? Kalau dilihat kinerja Bawaslu sekarang, apa yang masih bisa diperbaiki dan di mana Pak Jufri bisa berkontribusi? Ya, terima kasih Bu. Seperti saya sampaikan tadi di paparan saya bahwa ada kekosongan hukum sampai sekarang ini belum bisa diterapkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon peserta pemilu. Ya, cita-cita saya bagaimana agar bagi peserta, walaupun belum ditetapkan menjadi peserta pemilu, tetapi dia sudah mendaftar di KPU ya untuk dalam proses verifikasi, maka di situ kita harus sudah melakukan penanganan pelanggaran. Jika dia melakukan pelanggaran, nah sampai sekarang ini belum dilakukan. Yang kedua juga seperti saya sampaikan tadi bahwa perlu ada yang namanya indeks pengawasan partisipatif. Ya, agar kita mengukur sejauh mana keinginan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu disandingkan nanti pada saat indeks kerawanan pemilu. Baik. Indeks partisipasi di dalam pemilu itu sudah diukur di Jakarta. Kami di Jakarta karena kita harus tunduk sama atasan ya, maka sebelum kebijakan ada di nasional di pusat. Ya. Jadi kita harus kebijakan itu ada diambil di pusat. Jadi nggak boleh mengukur gitu, nggak boleh? Boleh mengukur tapi hanya di internal kami ya, dan kami sudah melakukan itu kerjasama dengan perguruan tinggi di 25 perguruan tinggi. Kemudian kita memetakan Jakarta kira-kira daerah mana saja yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Nah, kita lihat bahwa perguruan tinggi yang paling banyak di wilayah itu akan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, itu yang saya lakukan di DKI Jakarta. Dari pengukuran itu seperti apa tingkat partisipasinya di Jakarta, di DKI? Ya, karena Jakarta ini adalah wilayah yang tidak lagi ada kendala soal internet gitu ya, maka masyarakat sangat melek sekali. Dulu pada saat pemilu 2014, saya mencoba untuk membuat call center pelaporan. Ya, ini tidak ada kebijakan dari Bawaslu RI, tapi saya coba melakukan itu dan respon terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa, ya, dan ormas, itu sangat luar biasa. Sampai nomor call center SMS center kami itu jebol karena tidak dapat menampung laporan-laporan kepada masyarakat. Ya, hanya sekitar 300 yang kami catat, tapi masih banyak yang lain tidak bisa kita identifikasi karena memang kami hanya mencoba saja ketika itu ternyata respon publik sangat besar tentang pelaporan pelanggaran pemilu. Dari pengalaman itu, insight apa yang didapat ya dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, kan sempat diukur ya, apa insight-nya atau pembelajarannya yang didapat yang kemudian nanti kalau terpilih di Bawaslu itu Bawaslu RI akan bisa diimplementasikan? Ya, saya kira respon saya sampaikan tadi, respon masyarakat sangat besar, ya, sangat tinggi ya tentang itu, dan juga ini dapat membuat peserta pemilu tidak lagi ada sedikit keraguan untuk melakukan pelanggaran karena banyak sekali masyarakat yang mengawasi, ya, banyak kamera-kamera di mana saja untuk bisa mengawasi kelakuan atau gerak-gerik peserta pemilu. Karena kita tahu bahwa pengawasan pemilu di level kelurahan hanya satu orang saja, maka ini penting sekali melibatkan masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain yang dapat membantu Bawaslu. Yang tadi disampaikan bahwa di Jakarta itu internet merata sekali sehingga mudah sekali untuk melakukan mengajak partisipasi masyarakat di dalam mengawasi ya. Kalau itu dibawa ke
Indonesia, apa modifikasi yang perlu dilakukan? Ya, saya kira tentu kita harus mengidentifikasi dulu wilayah mana saja yang tidak dijangkau dengan internet. Tapi hampir seluruh ibu kota atau seluruh kabupaten kota di Indonesia itu sudah memiliki jaringan internet. Hanya di pelosok-pelosok saja yang belum. Maka itu kita manfaatkan nanti pada saat di daerah ya kita bisa membuat koordinasi ya cepat ya agar bisa tersampai ke kabupaten kota terkait dengan laporan-laporan pelanggaran. Sejauh ini seberapa cepat ya dari laporan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sampai kemudian mendapatkan respons dari Bawaslu? Kalau kita melihat dari Siwaslu ya yang digunakan oleh Bawaslu pada pemilu 2019 kemarin itu cepat sekali terkait dengan perhitungan suara dengan memfoto plano dan mengirimkan C1 kepada Bawaslu hari itu juga langsung. Nah, bagaimana di daerah-daerah pelosok? Maka pengawas pemilu di tingkat kelurahan di desa itu agar segera perhitungan selesai. C1 sudah diambil pukul setelah perhitungan suara itu langsung sorenya bisa langsung ke ibu kota atau ke kecamatan yang ada internet untuk bisa mengupload C1. Ya. Bukan pelanggaran-pelanggaran ya? Itu terkait dengan potensi pelanggaran karena itu ada jangan sampai nanti ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Betty. Silakan yang lain. Pak Erlangga, Bu Endang. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jupri, selamat dulu ya karena Anda sudah masuk dalam 20 besar calon anggota Bawaslu RI. Jadi kalau lolos berarti naik kelas ya dari provinsi ke RI. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, meskipun saya percaya bahwa Pak Jupri yang sudah 3 kali periode, meskipun yang awal itu ad hoc ya, yang Panwas itu ad hoc ya, yang Bawaslu baru kemudian menjadi permanen ya, yang 2 kali. Saya ingin mendapatkan penjelasan dalam proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu maupun pilkada ya. Itu kan ada beberapa pihak atau beberapa lembaga yang memiliki kewenangan. Nah, dalam proses penyelesaian itu proses sengketa tersebut saya ingin Anda sebutkan dulu kemudian sengketa apa yang ditangani. Mesti bisa karena kan sudah 3 kali periode. Jadi lembaga-lembaga mana saja yang ikut terlibat atau yang menangani proses pelanggaran dan sengketa, kemudian lembaga-lembaga itu sengketa apa yang ditangani, baik dalam pemilu maupun pilkada. Ya, terima kasih. Dalam pelanggaran pemilu sebenarnya cuma ada 3 dalam pemilu itu ya, pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik. Kalau pelanggaran kode etik kayak jelas ya, kita teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kemudian kalau pelanggaran administrasi itu murni kewenangan Bawaslu yang ditangani. Kemudian penanganannya ya sekitar 12 hari, ya, 14 hari penanganan pelanggaran, 17+7. Nah, apabila pelanggaran yang sudah dilakukan kemudian pihak yang bersangkutan tidak menerima putusan Bawaslu karena pelanggaran administrasi sekarang ini bersifat putusan, bukan lagi bersifat rekomendasi. Nah, putusan itu akan bisa digugat di ya lembaganya aja tadi ya, tidak usah menyebutkan. Jadi pelanggaran ini lembaganya mana, sengketa ini misalnya ada sengketa kan, pelanggaran dan sengketa. Oke. Ya, kalau pelanggaran administrasi yang bersifat TSN yang dapat diskualifikasi, maka peserta yang merasa tidak puas atas keputusan Bawaslu bisa menggugat langsung ke Mahkamah Agung.
Ya, kalau bersifat TSN. Kemudian kalau bersifat sengketa, ya, maka putusan Bawaslu dapat digugat di Petun, ya, apabila tidak puas atas putusan dilakukan oleh Bawaslu. Oke, ada lagi sengketa lain? Ya, setahu saya sengketa yang ditangani Bawaslu, ya, seperti halnya kemarin terkait dengan lembaga lain. Kalau ada sengketa proses pemilu, itu di mana? Sengketa administrasi, sengketa, sengketa itu ditangani Bawaslu. Apabila putusan Bawaslu tidak diterima, maka bisa digugat di Petun, di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau pilkada? Saya kira sama di Petun. Ya. PT-UN apa PT-Tun? PT-UN. PT-UN pemilu, kalau pilkada PT-Tun. Nah, kemudian kalau sengketa hasil? Sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang nggak disebut ya. Jadi ada beberapa lembaga kan yang ikut serta di dalam ini harus dipahami. Kenapa? Kemudian masing-masing kan punya ranah sendiri di dalam proses penanganan sengketa, pelanggaran dan sengketa tadi. Nah, pertanyaan kedua adalah dalam hal misalnya proses sengketa itu ya sedang dalam proses penanganan di Mahkamah Konstitusi, ya, apakah Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal yang sama untuk penanganan proses tersebut? Setahu saya, apabila sudah diterima di Mahkamah Konstitusi, sudah mendapatkan nomor registrasi, maka seharusnya Bawaslu tidak boleh lagi menangani sengketa tersebut. Apalagi kalau terkait dengan sengketa hasil. Ya, karena kalau sengketa hasil kan bukan kewenangan Bawaslu, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kecuali kalau sengketa proses, baru itu kewenangan di Bawaslu. Kemudian saya nanya lagi nih, Anda lebih sepakat mana ya dalam konteks bekerja di Bawaslu itu ada indikator kinerja kan? Semakin banyak proses sengketa pelanggaran dan sengketa yang didapatkan oleh Bawaslu, ditemukan ada temuan dari Bawaslu, maka berarti kinerjanya semakin baik. Atau justru sebaliknya, ya, ketika proses pelanggaran atau sengketa itu kecil, maka berarti kinerja Bawaslu dalam konteks pencegahan itu lebih baik. Anda lebih sepakat yang mana? Kalau saya sepakatnya makin sedikit pelanggaran atau makin sedikit sengketa. Karena tolak ukur keberhasilan pengawas pemilu adalah pemilu terlaksana dengan aman, damai, dan tanpa ada gugatan. Itu ukuran dari penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Maka saya lebih cenderung pelaksanaan pemilu tanpa ada permasalahan. Namun kita tidak pungkiri yang namanya pelanggaran atau sengketa biasa selalu ada. Ya. Maka di sini perannya Bawaslu ya dalam menciptakan agar pelaksanaan pemilu ini lebih kedepankan yang namanya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran maupun sengketa. Soalnya kadang kan ada ya, ada target-target tertentu gitu ya. Target tertentu bahwa penghargaan kalau dapat temuan banyak itu kemudian Bawaslu-nya dianggap berhasil misalnya gitu. Nah, Anda sepakat nggak dengan itu? Kalau itu saya tidak sepakat. Ya, saya sejak mengajar pengawas pemilu sejak tahun 2011, ya pada saat pilkada tahun 2012, alhamdulillah ketika itu tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimana kita menciptakan agar tidak terjadi gugatan. Kemudian pada pemilu 2014 tidak begitu banyak dibanding provinsi lain. Sekali lagi karena kita mengedepankan yang namanya pencegahan. Pada pemilu 2019, bahkan pada pilkada 2017 kemarin yang begitu lihat situasi mencekam di Jakarta ketika itu, tapi alhamdulillah gugatan Mahkamah Konstitusi juga tidak ada dan proses pemilu bisa berjalan dengan baik.
Pemilu 2019 di Jakarta juga sengketanya tidak begitu banyak dibanding provinsi lain, ya, ada beberapa saja yang melakukan gugatan sengketa. Jadi saya menganggap bahwa keberhasilan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, jika tidak ada gugatan atau pelanggaran terjadi di wilayah tersebut. Pertanyaan berikutnya terkait itu berarti, apakah banyaknya gugatan itu kemudian mencerminkan bahwa pemilunya kurang baik? Atau pemilu tidak berhasil, atau pemilu tidak akuntabel? Tergantung menilai, ya. Tidak selamanya juga kalau punya pelanggaran dianggap gagal, ya, ataukah tidak ada pelanggaran berhasil. Tolak ukurnya bagi saya adalah bagaimana pemilu itu berjalan aman, damai, dan dapat diterima oleh semua pihak. Itu tolak ukur bagi saya untuk keberhasilan penyelenggara pemilu. Kalaupun ada pelanggaran, ya, dan diselesaikan dengan baik, saya kira itu keberhasilan juga. Walaupun tidak ada pelanggaran terjadi, ya, tetapi kalau masyarakat tidak menerima atas putusan hasil pemilu, ya itu juga dianggap tidak berhasil dalam melakukan penyelenggaraan pemilu. Ya. Artinya bahwa dalam proses sengketa, orang mengajukan sengketa itu harus diberikan ruang, itu sebagai wujud apa itu? Ya, itu sebagai rasa memberikan mencari keadilan, ya. Penyelenggara pemilu sudah melaksanakan, kalau memang ada yang merasa tidak puas, silahkan untuk melakukan gugatan, itu memberikan kesempatan untuk mencari keadilan kepada seluruh peserta pemilu. Oke. Masih berkaitan itu, tadi Anda kan menyatakan bahwa semakin sedikit, ya, berarti semakin baik kinerja Bawaslu dalam proses pencegahan. Nah, bagaimana Anda memiliki strategi? Saya ingin Anda punya strategi yang jitu dalam pemilu 2024. Kita tahu bahwa pemilu 2017 pilkada, ya, pilkada, kemudian pemilu 2017, kemudian pemilu serentak 19, itu kan sangat marak, ya, dengan politik uang, kemudian terutama sekali sekarang medsos itu yang luar biasa sehingga masyarakat menjadi terbelah, ya, ada konteks isu SARA dan seterusnya. Nah, Anda tolong memberikan kepada saya strategi apa kira-kira di 2024 yang lebih real dan implementatif gitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kampanye melalui isu SARA maupun money politik. Ya. Supaya nanti Anda itu tidak terlalu banyak dilaporin adanya pelanggaran-pelanggaran gitu ketika Anda di Bawaslu. Ya, terima kasih. Bawaslu adalah punya kewenangan dalam menciptakan kedamaian, ya, dalam suasana pelaksanaan tahapan pemilu. Maka penting melakukan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan, ya, terkait dengan isu SARA, seperti saya lakukan pada saat di Jakarta, melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga yang terkait, termasuk FKUB, yang Forum Komunikasi Umat Beragama. Saya lakukan itu sejak Pilkada 2012, kemudian Pilkada 2017 pemilu, dan beberapa elemen-elemen ormas yang dapat menciptakan suasana itu. Supaya nanti tidak terjadi polarisasi antara pendukung, apalagi terkait dengan isu agama. Maka yang paling pokok kita lakukan adalah merangkul seluruh elemen bangsa, termasuk yang terkait dengan tokoh-tokoh agama, ya, ormas-ormas agama, yang untuk menciptakan kedamaian seperti itu. Tidak terjadi polarisasi dan isu-isu SARA tersebut. Kemudian terkait dengan politik uang, yang paling penting kita lakukan adalah melakukan koordinasi kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan itu. Tetapi kalau melakukan, tidak ada ampun bagi kami. Saya melakukan pada saat pilkada maupun pemilu 2019 kemarin, ada beberapa kasus hanya minyak goreng 1 liter saja. Peserta pemilu tersebut kena pidana, kurungan, percobaan, dan diskualifikasi. Bahkan ada mendapatkan kurungan hanya gara-gara menjanjikan paket umroh. Ya, salah satu caleg nasional, ya,
banyak menjanjikan paket umroh yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, kami tidak bisa ampun karena itu terbukti melakukan itu dan dia bisa dipidana selama 3 bulan di Jakarta Pusat dan dipidana kurungan juga di Jakarta Selatan. 2 kali menjalani pidana kurungan dan diskualifikasi juga sebagai peserta pemilu. Maka yang paling kita lakukan adalah bagaimana melakukan koordinasi kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran terkait dengan itu. Dan alhamdulillah setelah terjadi itu, para peserta pemilu, khususnya para caleg, agak sungkan untuk melakukan. Dan dia setiap melakukan kegiatan kampanye, berkoordinasi kepada Bawaslu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu saya rasakan sendiri setelah ada kasus yang sudah divonis di pengadilan dan diskualifikasi dan mendapatkan kurungan badan. Membuat peserta pemilu yang lain merasa ketakutan dan dia setiap melakukan kegiatan kampanye, apakah ini boleh atau tidak boleh, dan setiap kami nyatakan bahwa apabila Anda melakukan kegiatan kampanye, tolong beritahu kami, biar kami berikan petunjuk mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan di situ juga tidak bisa melakukan lagi politik uang karena ada yang melekat pengawasan mengawasi itu. Kecuali yang melakukan kampanye terselubung, itu yang sering terjadi melakukan kampanye-kampanye dengan menggunakan politik uang. Tetapi kalau itu dilakukan karena dia salah sendiri, tidak menyampaikan kepada pengawas pemilu pada saat melakukan kegiatan kampanye, maka tentu kami tidak bisa memberikan rasa ampun kepada mereka. Itu. Oke. Itu yang Anda lakukan di Jakarta. Ini kan ketika Anda nanti terpilih kan tidak di Jakarta, tetapi ini seluruh Indonesia. Maka strategi itu mesti di dalam bentuk sebuah kebijakan yang bisa diterapkan atau diimplementasikan, diikuti oleh seluruh Bawaslu di provinsi di Indonesia, kan gitu. Nah, kira-kira tadi yang saya harapkan itu adalah kira-kira strategi apa, kemudian bentuknya seperti apa, kebijakan apa yang akan Anda keluarkan sebagai Bawaslu RI untuk mencegah ini, karena konteks sara, hoax, kemudian money politik ini kan luar biasa dan itu harus bisa mungkin menjangkau juga terhadap wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Itu maksud saya sih, Jufri. Ya. Tentu saya yang sudah saya terapkan di Jakarta, saya akan menggunakan di nasional, ya tentu melakukan di level nasional. Kalau tadi saya jelaskan hanya di level tingkat Jakarta. Nah, tentu kalau di level nasional, tentu kita tingkatkan dalam kelembagaan di tingkat nasional. Kita melakukan koordinasi kepada seluruh elemen bangsa yang terkait dengan yang kita lakukan, umpamanya menangkal isu SARA, tentang kepada tokoh-tokoh agama secara nasional, kita rangkum, ya kita melakukan kampanye untuk tidak ada polarisasi kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan politik uang, tentu kita melakukan koordinasi kepada seluruh pimpinan partai politik ya untuk tidak melakukan itu, dan juga kami melakukan sosialisasi kepada seluruh para peserta pemilu secara nasional untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan politik uang. Polisi apa yang bisa dibuat oleh Bawaslu RI dalam rangka mencegah dua hal itu? Ya. Tentu ada semacam MOU yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dengan para tokoh agama untuk tidak bersama-sama mengawal isu SARA, gitu ya. Kemudian juga tentu ada komitmen, ya, kebijakan penandatanganan tolak politik uang secara nasional dilakukan kepada seluruh partai politik untuk mengawal agar tidak terjadi politik uang. Perlu nggak peraturan Bawaslu yang kemudian bisa secara tegas mengatur itu dan kemudian memberikan sanksi kira-kira? Saya kira kalau terkait dengan peraturan, saya kira sudah diatur ya semua di level tahapan-tahapannya ya terkait dengan pengawasan kampanye ya tentu ada aturan-aturan di sana untuk tidak melakukan menghina suku, agama, ras dan antar golongan, itu semua ada semua aturan di dalam Bawaslu. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Edang. Pak Erlangga, silakan. Terima kasih Ketua. Mic-nya deketin lagi supaya nyaring di YouTube. Baik, terima kasih Ketua. Buat Pak Jufri ya, buat Mas Jufri, tadi diutarakan bahwa
untuk untuk mengantisipasi persoalan SARA gitu, konflik identitas itu dengan cara salah satunya misalnya membangun komunikasi dengan para tokoh agama gitu ya. Nah, tapi kemudian itu yang dijalankan di Jakarta pada saat Anda sebagai komisioner, sebagai ini. Nah, tapi kalau kita ngelihat secara faktual bahwa meskipun hal itu dilakukan, tapi pilkada Jakarta misalnya itu adalah salah satu pilkada yang dengan catatan polarisasi identitas yang cukup keras. Gitu. Artinya solusi seperti itu kan masih kurang untuk menyelesaikan problem polarisasi identitas, terus politisasi SARA segala macam yang kemudian menjadi ancaman kita dalam proses elektoral gitu. Nah, menurut Anda apakah ada inovasi lain yang perlu dilakukan di Bawaslu ke depan untuk mengantisipasi dan meredam konflik SARA tadi? Ya, sebagaimana yang sudah saya praktekkan di Jakarta, ya, saya rasa itu salah satu langkah yang efektif ya untuk menangkal yang namanya isu SARA dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian tentu meningkatkan ya koordinasi, bukan hanya pada di level di tingkat tokoh agama, tetapi juga kami minta kepada seluruh jajaran kami, kalau kami di tingkat nasional akan melakukan juga masing-masing level, ya, baik di tingkat kecamatan, tokoh-tokoh agama untuk melakukan itu. Kita melakukan secara serentak, secara nasional, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan untuk melakukan hal-hal seperti itu, untuk meredam hal-hal seperti itu. Ya, yang tadi saya tanyakan kan ketika itu sudah dilakukan dan Anda sudah lakukan pada saat di Jakarta, tapi pada kenyataannya yang terjadi itu polarisasinya masih kuat. Gitu. Berkaca pada kasus Jakarta, artinya solusi yang Anda sampaikan itu sepertinya tidak cukup untuk mengantisipasi persoalan tantangan politisasi identitas yang menjadi problem dalam pemilu kita, baik saat ini ataupun ke depan. Gitu. Nah, kira-kira ada tidak solusi lain, inovasi lain yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk meredam atau untuk menjawab tantangan ini? Selain melakukan koordinasi, tentu juga kita melakukan sosialisasi, ya, melalui media sosial, ya. Apalagi sekarang ini sudah di level teknologi informasi yang cukup baik, ya, gitu. Kita memanfaatkan itu melakukan sosialisasi dan juga kita melakukan semacam seminar-seminar di perguruan tinggi untuk membantu dalam melakukan meredam isu-isu tersebut. Ya. Saya kira itu langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan menghentikan polarisasi di tingkat masyarakat terkait dengan isu SARA. Cepat sekali. Baik, yang lain ada? Kalau tidak saya juga mau. Saya dikit aja, langsung teknis saja. Kalau menurut Anda pelanggaran-pelanggaran ya nanti berujung kepada kasus misalnya gitu, dalam banyak bentuk ya, oke ya, itu sebaiknya itu akan lebih banyak Anda mediasi sehingga nggak jadi naik gitu. Atau memang kalau menurut Anda ya demi menjaga electoral justice itu naikin aja kasus itu. Ya diproses ke pengadilan maksudnya. Anda lebih senangnya mana? Kasus akan banyak gitu menjadi kasus peradilan atau memang dimediasi aja supaya nggak naik gitu. Kalau Anda mau mediasi, polanya kayak apa? Pasnya mediasinya gitu. Ya. Kalau terkait dengan pelanggaran pemilu, ya, di dalam aturan Bawaslu tidak ada mediasi, ya. Kalau memang itu dugaan pelanggaran, kemudian Bawaslu melakukan identifikasi, verifikasi, namun terbukti, maka kalau sengketa bisa. Kalau sengketa ya. Nah, kalau sengketa pemilu, kami pada saat pemilu 2019 ada 2 proses sengketa yang diselesaikan di dalam musyawarah. Ya, hanya ada 2 yang sampai ke level adjudikasi, pembuktian.
Kami mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat dalam proses sengketa, dan alhamdulillah ketika itu apa yang dilakukan gugatan kepada peserta pemilu yang kemarin kalau nggak salah ada 2 calon DPD yang melakukan gugatan kepada KPU atas tidak memenuhi syaratnya sebagai calon, dan kita mediasi pada peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dari KPU, dan KPU menyadari bahwa apa yang dilakukan itu kurang rasa adil terhadap peserta pemilu, tidak memberikan kesempatan hanya gara-gara menggunakan silon itu, gitu ya, sehingga ada keterlambatan peserta pemilu untuk menyampaikan dan akhirnya dilakukan TMS. Setelah kita melakukan mediasi, ternyata kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara itu hanya karena sistemnya yang lambat, gitu ya. Akhirnya dia mengakui dan bisa dimediasi dan bisa diterima dan berhasil tidak sampai ke proses pembuktian. Ini adil ini buat peserta pemilu atau kontestan atau buat publik secara keseluruhan, gimana? Buat perimbangannya gitu. Kan bisa perspektif Anda buat itu lebih adil gitu, tapi buat publik lebih baik kasusnya diproses terus untuk pembelajaran demokrasi misalnya. Kalau terkait dengan pelanggaran pemilu, saya kira itu harus dituntaskan sampai selesai. Tetapi kalau dia adalah penyelesaian sengketa, kita lihat juga kasusnya. Kalau kasusnya itu memang murni ada sedikit kesalahan dilakukan oleh KPU, kekeliruan, maka kita tergantung. Yang namanya musyawarah bukan Bawaslu yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah kedua belah pihak. Apakah menerima saran kedua belah pihak itu dan sepakat untuk melakukan perdamaian. Saya kira itu bukan Bawaslu yang menentukan. Kami hanya melakukan perantara untuk mengakomodir kedua kepentingan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Pak Muhammad Jupri Kadir. Ya, Pak. Ini kan sama-sama kita tahu 2024 kita menuju 2024. Iya. Iya. Tolong kasih gambaran kepada kami bahwa Anda pantas jadi pemimpin di Bawaslu Pusat 2022-2027. Perencanaan pengawasan yang Anda akan lakukan seperti apa? Ini kan ada pemilu, kemudian pilkada. Supaya tidak selalu nengok ke belakang bahwa Anda punya prestasi di DKI, ya. Tapi ini kan kita sudah mau pemilu ini. Nah, kira-kira kasih gambaran kita. Andai hari ini Anda dilantik jadi anggota Bawaslu Pusat, mau ngapain dalam perencanaan dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Ya, pertama, jika saya menjadi anggota Bawaslu RI, yang pertama saya benahi adalah komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat terkait dengan pelaporan pelanggaran. Ya, karena selama ini banyak sekali masyarakat mengeluh kesulitan untuk menyampaikan laporan. Aplikasi yang dibuat oleh Bawaslu terkadang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena ada kesalahan teknis. Maka itu kita benahi semua. Karena ini merupakan menurut saya ini efektif sekali untuk melakukan komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat untuk membantu pengawasan pemilu. Intinya adalah komunikasi intens yang dilakukan untuk agar masyarakat dapat membantu khususnya dalam hal pelaporan pelanggaran pemilu. Yang kedua, membenahi sistem regulasi yang masih kosong. Seperti yang sampaikan tadi, ada kekosongan yang hukum yang tidak bisa diterapkan di Bawaslu. Itu juga saya akan mencoba untuk bisa menerapkan itu agar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Bahwa yang namanya pelanggaran pemilu, kalau memang itu melanggar norma kepemiluan, maka itu harus ditegakkan. Bukan berdasarkan ada aturan-aturan, tidak ada aturan di dalamnya. Aturan bisa dibuat selama tidak melanggar konstitusi, saya kira. Jupri, saya kok belum dapat gambaran mau ngapain menuju 2024 ya. Kalau itu kan cerita tadi sama pertanyaan sebelumnya Bapak sudah jawab. Bapak melakukan. Ini kan mau pemilu nih. Kan kalau pemilu kan 20 bulan. Nah, apa yang Anda mau lakukan perencanaan pengawasannya seperti apa? Mau juga pilkada setelah itu kan? Undang-undang bilang bulan November. Mau ngapain? Gitu. Kasih gambaran dong, jangan parsial seperti itu. Jadi maksud saya kalau cerita itu kan cerita umum sekali gitu loh Pak. Masih di langit itu. Dan ini akan saya tanyakan pada seluruh calon baik KPU Bawaslu gitu. Ini Undang-Undang bilang 2024. Ini kan ada sejumlah tahapan harus dilalui. Coba kasih gambaran kita supaya kita meyakinkan kepada kita itu loh sebagai layak gitu jadi anggota Bawaslu tingkat nasional gitu. Bukan hanya cerita-cerita seperti itu.
Coba Pak Jupri, dijelaskan pada kita. Andai saya terpilih jadi anggota Bawaslu RI, ini akan saya lakukan gitu loh. Untuk supaya pemilu 2024 yang serentak itu bisa lancar, pilkada serentak 2024 itu bisa lancar gitu. Kalau itu umum sekali Pak Jupri. Saya kok belum meyakinkan saya gitu. Silakan Pak. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa jika saya terpilih ya, maka pertama saya benahi adalah juga termasuk di level internal kami ya. Masih banyak integritas yang perlu dipertanyakan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Banyak anggota kami anggota Bawaslu di tingkat bawah yang terkait dengan kasus DKPP yang bahkan ada yang sudah diberhentikan. Maka yang paling pertama adalah integritas dalam proses rekrutmen kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk kita bagaimana memilih kepada betul-betul orang yang memiliki integritas. Ya. Kemudian menciptakan akuntabilitas kepada penyelenggara, kepada Bawaslu, menciptakan kepercayaan kepada publik, khususnya dalam hal apa yang sudah dilakukan dapat diterima oleh masyarakat terkait dengan umpamanya bagaimana bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan kepada lembaga-lembaga lain, termasuk terkait dengan adanya pembukaan data kepada publik. Apalagi Bawaslu sudah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi. Nah itu juga perlu kita buka kepada masyarakat agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau percaya masyarakat, insya Allah tugas-tugas pengawasan pemilu itu sangat mudah. Partisipasi masyarakat akan bisa meningkat dan pemilu bisa berjalan dengan baik. Ngulang lagi Pak Jupri. Cukup, saya tidak tanya lagi. Mas Yera, Pak Dewa, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Ketua. Saya berangkat dari ininya. Saya mau melihat yang apa Anda sebut sebagai partisipatif itu. Khususnya ada poin mendesain pola pengawasan yang lebih partisipatif, mudah dan tidak birokratis. Pertanyaan saya begini, Pak Jupri, sebirokratis apa sih pengawasan sekarang ini sehingga masyarakat menjadi susah untuk berpartisipasi? Ya, yang saya maksud sangat birokratis ini dalam hal partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ya, karena aturan sekarang kalau dia tidak menandatangani form pengaduan laporan, maka itu tidak dianggap sebagai laporan resmi. Ya, maka masyarakat terkadang agak sulit untuk melakukan pelanggaran. Apalagi masyarakat sering mendapat ancaman kalau ketahuan dia yang melaporkan. Maka perlu ada desain pengajuan laporan kepada Bawaslu yang sederhana dan tidak terlalu bertele-tele, cukup melakukan aplikasi ya, dan di situ juga ada bisa menyampaikan mengupload KTP-nya sebagai pertanggungjawaban pelapor ya. Setelah itu baru dikirim ke ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Anda tidak khawatir kalau itu dilakukan misalnya karena begini, saya pernah di Mahkamah Konstitusi ya. Itu nanti akan sangat berkait dengan persoalan sebagai alat bukti kan. Misalnya kalau itu Anda anggap sebagai bagian yang birokratis, bagaimana nanti penilaiannya tentang keabsahan itu sebagai penerimaan sebagai alat bukti kalau diperlukan oleh para pihak dalam persidangan, khususnya misalnya kalau itu menyangkut sengketa hasil yang proses pembuktian nanti pasti akan ditanyakan apakah sudah dilaporkan kepada Bawaslu, apa model pelaporannya seperti apa, kan ada pertanyaan itu standar itu. Nah kalau Anda misalnya bagian itu Anda hilangkan, bagaimana cara Anda meyakinkan sehingga dia mempunyai nilai hukum, khususnya nilai pembuktian ketika itu diperlukan dalam suatu persidangan? Gimana Pak? Ya, saya maksud di sini adalah ini hanya alat bantu bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Oke, saya paham itu alat bantu. Tapi yang saya maksudkan bagaimana alat bantu itu kan tidak boleh kehilangan nilai hukum kan, untuk sebagai alat bukti kan? Ya. Nah, itu gimana Anda yang ada dalam bayangan Pak Jupri itu seperti apa gitu loh? Supaya tidak kehilangan nilai hukumnya itu. Ya. Nanti setelah kita tindak lanjuti dan ini betul-betul pelanggaran yang sangat signifikan, maka kami minta kepada Bawaslu untuk dapat menyampaikan secara fisiknya, secara langsung kepada Bawaslu. Ya. Jadi lalu itu diperlakukan sebagai apa? Sebagai semacam laporan permulaan atau sebagai gimana gitu loh?
Nanti apa anda khawatir dengan berita hoax dan segala macam itu kan orang bisa saja sembarangan lalu. Yang penting ini kan mudah, mumpung mudah, udahlah saya buat aja gini. Toh pada akhirnya ya dia gambling saja gitu ya. Gimana? Anda khawatir dengan itu? Kekhawatiran pasti ada, apalagi sekarang ini banyak sekali memanfaatkan ya, hanya akun-akun anonim kemudian menyampaikan ke Bawaslu. Saya kira penting ada klarifikasi, ya, verifikasi data disampaikan kepada Bawaslu. Kalau memang ini masih kurang diyakini bahwa ini benar adanya, maka butuh klarifikasi. Apalagi waktu penanganan pelanggaran kan sudah 7+7, tidak begitu pendek lagi. Iya, gitu. yang saya khawatirkan itu begini loh Pak Jufri. Sekarang ini kan media media sosial itu begitu mudahnya diakses orang, begitu mudah dimanfaatkan. Nanti Bawaslu ini kan disibukkan oleh memverifikasi berita-berita hoax yang ini kalau tidak ada prosedural tertentu yang memang diwajibkan harus dilakukan itu sejak awal. Bapak nanti akan disibukkan, nggak khawatir gitu, disibukkan oleh berita, oh ini ada pelanggaran begini. Orang pokoknya asal mengadukan saja, nggak peduli itu benar atau tidak gitu kan. Nah, itulah maksud saya. Tapi kalau itu memang bisa disaring, oke lah gitu kan. Itu saja sih yang saya khawatirkan. Kemudian yang tadi apa yang saya mau tanya ya? Ini di bagian yang responsif ini, mewujudkan penanganan pelanggaran berbasis IT dalam mempercepat respon atas pelanggaran pemilu. Selama ini belum digunakan ini. Sudah ya, tinggal ditingkatkan ya, karena banyak pelapor ya menganggap bahwa setelah melaporkan dia nggak tahu kasus saya sudah sejauh mana ya. Nah ini perlu kita buatkan sistem. Kalau dia sudah melaporkan, ada status di dalam aplikasi website kami mengatakan bahwa dalam proses verifikasi atau dalam proses. Kenapa saya tanya? Karena itu mewujudkan. Jadi seolah-olah belum ada itu. Barang itu belum ada gitu. Misalnya kalau meningkatkan atau mengefektifkan gitu kan berarti mungkin kurang efektif. Ini sudah ada tetapi belum meningkat gimana. Jadi itu sudah ada. Ya, tinggal kita tingkatkan. Ya, sudah ada tetapi belum maksimal. Belum maksimal digunakan. Pak, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Palguna. Saya soal isu, saya concern di isu ini ya, apa namanya, kepemimpinan dan integritas. Dalam konteks kepemimpinan itu begini, kan Bawaslu sering sekali dan kemarin terungkap di salah satu peserta mengenai fungsi-fungsi supervisi Bawaslu RI terhadap Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota. Pertanyaan saya, sejauh mana efektivitas supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu di provinsi maupun kabupaten kota, dan kemudian supervisi itu tidak dipersepsi sebagai urusan jalan-jalan belaka, urusan jalan-jalan keliling daerah, keliling kabupaten, keliling provinsi, kemudian tugas-tugas dan fungsi fungsi yang urgent di kantor itu menjadi terbengkalai, kira-kira gitu. Nah, gimana Pak Jufri ini melihat atau memiliki gagasan apa terkait dengan supervisi yang efektif dan bisa diukur? Supervisi itu betul untuk memastikan institusi Bawaslu sebagai institusi yang bersifat nasional. Ya, dalam hal melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas di tingkat bawah, memang perlu dibutuhkan supervisi. Ya, saya terkadang mengkritik kebijakan dilakukan oleh Bawaslu RI pada saat sering sekali melakukan rakor-rakor. Bahkan rakor-rakor banyak sekali rakornya. Dan kita tahu yang namanya rakor koordinasi itu tidak efektif sekali ya. Maka mengeluarkan biaya banyak, tapi substansi dari yang dibicarakan itu tidak maksimal. Maka penting melakukan supervisi, dilakukan oleh pimpinan Bawaslu RI ke bawah. Karena saya sendiri merasakan, kalau saya mengikuti rakor, ya begitu nggak efektif.
Tapi kalau pimpinan RI datang langsung ke kantor, berdiskusi, menyelesaikan masalah, itu sangat efektif sekali. Ya, maka lebih dikedepankan yang namanya supervisi. Nah, bagaimana kita memaknai? Apakah divisi ini, supervisi ini dimaknai hanya sekedar jalan-jalan? Saya kira itu tergantung pribadi seseorang. Ya, tentu ada tolak ukur yang dilihat. Setelah melakukan supervisi, apa dampak perubahan yang terjadi di bawah? Kalau tidak, berarti supervisinya enggak maksimal ya. Hanya sekedar jalan-jalan saja. Jadi ada ukuran-ukuran yang kita bisa lihat. Sejauh mana pemahaman ataukah peningkatan aktivitas ya, kinerja Bawaslu di bawah setelah melakukan supervisi. Saya membayangkan begini, KPU maupun Bawaslu itu dalam soal pembinaan supervisi itu untuk memperkuat level provinsi. Jadi tidak semua 514 kabupaten kota diurus oleh Bawaslu RI. Itu nanti akan membuang banyak energi dan membuat lupa kita untuk melakukan penguatan di level provinsi. Saya sebenarnya ingin komitmen saja. Komitmen Pak Jufri dalam konteks penguatan kelembagaan satu sisi yang kedua adalah mengefektifkan kerja Bawaslu. Sehingga Bawaslu RI itu tidak selalu keliling Indonesia. 5 tahun itu kerjanya keliling Indonesia itu. Saya tambahin Pak Ketua. Tadi Pak Jufri sudah sampai itu. Itu yang kita cari sebenarnya calon itu. Yang nendang sedikit idenya gitu loh. Itu tadi kan berani tuh Pak Jufri itu. Kalau Pak Jufri jadi anggota Bawaslu, rakor-rakor yang nggak jelas itu, berani Ibu Bapak hentikan ya. Diganti dengan kegiatan yang Pak Ketua sampaikan tadi. Pak Jufri akan rombak itu ya, semua itu yang gitu-gitu. Siap. Jadi begitu Pak, kita cari orang yang bisa mengubah situasi kepada lebih baik gitu. Kalau datar-datar saja ngapain? Gitu. Begitu Pak Jufri. Jadi agak nendang dikit gitu, idenya gitu. Ya jadi ada semacam kegelisahan gitu. Ya rakor itu tadi juga. Rakor itu dalam setahun itu berapa kali? Provinsi diundang rakor. Saya kurang tahu. Terkadang dalam 1 minggu 3 kali rakor. Mahal, efektivitas rakor itu kan pidato kan. Kecuali untuk momen tertentu lah bimtek, menjelang pemutaran, menjelang. Ya ini saya dari luar melihat ini harus dirombak. Ya. Cara pandang kita di dalam satu supervisi dan pembinaan, yang kedua di dalam konteks itu tadi rakor-rakor itu. Masih ada Pak? Ya. Pak Jufri, Bapak ini kan pengalaman sebagai Bawaslu Pak ya. Bawaslu di Jakarta ya. Tadi menyambung yang ditanyakan oleh Mas Erlangga pribadi, polarisasi di Jakarta ini kan amat sangat tinggi ya. Dalam beberapa kali pilkada. Tentunya banyak pelanggaran yang terjadi dengan berbagai modus operandi. Menurut Pak Jufri, berbagai pelanggaran maupun sampai pada tindak pidana pemilu yang terjadi dengan berbagai modus operandi, apakah undang-undang kita atau peraturan yang ada itu sudah bisa mengantisipasi berbagai pelanggaran tersebut? Ya, terkait dengan pelanggaran pidana pemilu ya Pak. Administrasi, kode etik dan lain sebagainya, seluruh pelanggaran. Ya, saya kira ada beberapa kritikan saya terkait dengan pelanggaran administrasi, khususnya pelanggaran yang dimaksud dengan pelanggaran TSN. Karena kalau dia nanti melakukan pelanggaran di dalam 50% di satu wilayah, baru dikatakan melanggar. Padahal kalau menurut saya, satu kabupaten saja, kalau sudah terjadi, yaitu pelanggaran administrasi. Ya. Nah, beberapa kasus dilaporkan kepada Bawaslu terkait dengan pelanggaran TSN, yaitu pelanggaran administrasi, yang dapat mendiskualifikasi peserta pemilu, karena di undang-undang menyatakan, peraturan Bawaslu menyatakan nanti 50% wilayah baru bisa dikualifikasi. Kalau bagi saya tergantung kadar pelanggarannya.
Karena pelanggaran administrasi yang paling ditakutkan oleh peserta pemilu adalah diskualifikasi. Bukan hanya sekedar memberikan teguran, kemudian memberikan sanksi tidak melakukan kampanye dan seterusnya, tetapi kalau perlu, kalau memang pelanggaran administrasi itu berdampak pada merusak citra pemilu, demokrasi, maka menurut saya bisa langsung dilakukan diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang perlu kita benahi tentang melihat perkembangan situasi sekarang ini. Ya, kemudian pelanggaran pidana pemilu yang saya sampaikan tadi terkait dengan politik uang yang kalau dia belum menjadi peserta pemilu, dia sudah membagi-bagi uang, dia sudah menjelek-jelekkan pasangan, dia sudah melakukan pelanggaran norma pemilu, tetapi belum menjadi peserta pemilu, maka bagi saya ini perlu dibenahi dan perlu diperbaiki agar peserta pemilu calon peserta pemilu walaupun belum ditetapkan, maka dia bisa dijerat sebagai pelanggaran pemilu. Bapak berulang kali menyebut TSM, Pak. TSM itu bersifat alternatif apa kumulatif? Kalau di dalam peraturan Bawaslu itu kumulatif. Yang Bapak artikan dengan terstruktur itu apa? Sistematis itu apa? Masif itu apa? Gimana, Pak? Ya. Pemahaman Bapak. Ya, kalau sebagaimana di dalam peraturan Bawaslu ya, terstruktur itu dilakukan oleh perangkat dari atas sampai ke bawah yang menggunakan kewenangan aparatur pemerintahan ya, terstruktur, kemudian sistematis dirasakan secara berulang-berulang dan itu dilakukan di beberapa wilayah, kemudian masif dilakukan di beberapa wilayah. Ya. Terakhir Pak, kembali kepada Pilkada Jakarta yang penuh dengan berbagai intrik. Ada pengalaman enggak Pak? Pernah diintimidasi atau mau disuap begitu? Kalau terkait dengan polarisasi ya, ancaman sih ada ya. Pada saat pergelaran aksi 212 ya. Kami kan selalu berkomunikasi dengan panitia pelaksana untuk tidak melakukan kegiatan kampanye karena kegiatan ini tidak berkaitan dengan kepemiluan ya. Sebagaimana izin disampaikan kepada Polda Metro. Koordinasi dilakukan. Tapi kami selalu bahwa Bawaslu jangan mencampuri urusan ini. Ya. Tapi kami selalu menganggap bahwa kewenangan kami selalu ada. Apabila situasi itu dilakukan dalam hal melakukan kampanye, maka tentu kami akan bertindak. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, dan alhamdulillah komunikasi dilakukan kepada panitia pelaksana pada saat aksi 212, tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye menurut kami yang terkelihatan pada saat itu. Walaupun ada pendukung-pendukung peserta-peserta melakukan di bawah, saya kira itu hal biasa ya sebagai masyarakat, tapi tetap kita melakukan penindakan, mengklarifikasi apa maksud dari tujuan itu dan bisa semuanya berjalan dengan baik. Cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof Hamdi, mohon berkenan untuk memungkasi. Pertanyaan penutup. Pak, ini pertanyaan paling penting Pak. Pak Jufri, jadi ini kita tanyakan ke seluruh peserta seleksi ini, baik KPU Bawaslu. Jadi begini, kami ingin minta semacam namanya tuh appreciative inquiry, penghargaan apresiatif, dan kita sebagai dalam menjunjung fairness itu kan kita bisa melihat juga mereka-reka menilai, mengira dan memberikan apresiasi. Kayaknya di antara pelamar ini ada orang-orang yang menurut pandangan kita itu pantas lah untuk menjadi komisioner. Oke. Ya, jadi ada 20 orang peserta kan untuk Bawaslu kan, termasuk Bapak. Jadi kalau kami andaikan Bapak lolos nih sebagai satu dari 5 komisioner. Nah, tentu ada 4 orang lagi yang menurut Bapak pantas dulu. Jadi di luar diri Bapak itu kalau kira-kira 4 orang lagi yang menurut Bapak pantas menjadi komisioner Bawaslu dari 19 orang itu siapa Pak? Namanya aja. Pertimbangan dalam hati Bapak lah, kami hargai otoritas Bapak
menetapkan. Menurut saya si A lebih pantas, si B pantas, si C pantas. Empat orang, Pak. Coba. Pak, sebelum saya jawab, saya lupa menjawab pertanyaan dari Pak Ketua tadi tentang apa namanya supervisi, ya. Ada lagi kritikan saya terhadap kinerja Bawaslu sekarang terkait dengan komunikasi langsung ke bawahan, langsung ke tingkat kabupaten kota. Dia melakukan supervisi dari pusat langsung ke kabupaten kota. Padahal ada level di provinsi. Seharusnya kan diserahkan ke provinsi untuk melakukan pembinaan kepada atasannya. Jadi kalau semua seperti itu, harga diri sebagai provinsi di tingkat kabupaten kota tidak dihargai. Bagi saya ini penting sekali dilakukan oleh Bawaslu RI, bagaimana dia melakukan pembinaan dalam tingkatan sesuai dengan tingkatannya. Ya, tidak langsung ke kabupaten kota. Begitu juga di tingkat kabupaten kota, banyak sekali kabupaten kota datang ke Jakarta langsung ke provinsi. Padahal ada di tingkat provinsi, langsung ke pusat. Tidak, padahal ada Bawaslu di tingkat provinsi. Itu tidak menghargai. Saya sudah terapkan pada saat di Bawaslu DKI. Jika ada ingin konsultasi ke Bawaslu pusat, karena dekat, tetap melalui Bawaslu provinsi. Begitu juga, kalau ingin mengundang Bawaslu pusat, memberitahukan ke kami menyampaikan. Jangan dari Bawaslu kota langsung mengundang Bawaslu RI untuk menjadi narasumber di rakor kabupaten kota. Itu tidak menghargai kewenangan yang diberikan oleh Bawaslu provinsi. Jadi ada pembinaan dilakukan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan. Oke, terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana ke depan Bawaslu yang bisa menjadi komisioner, saya kira tim sel bisa melihat mana yang lebih pantas untuk menjadi. Tapi kalau itu diberikan kepada saya untuk memilih, dan saya sebenarnya di sini ada 3 ya, DKI Jakarta, saya sudah melakukan kerjasama dengan baik gitu ya. Nah, tetapi saya juga ada pimpinan saya, ada 2, Pak Baja dan Pak Pris ya, sebagai Baja, Pris, 2 saya. lagi. Nah, kemudian tentu ada pihak perempuan ya, perempuan mungkin ada Bu Loli sama Merdiana. Saya kira itu. Bu Loli, Merdiana. Terima kasih Pak Jufri, kami hargai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak M. Jufri yang sudah tepat 1 jam 15 menit. Anda sudah cukup untuk memaparkan dan berdiskusi dengan tim seleksi. Silakan Anda istirahat setelah ini untuk menghadapi ujian berikutnya, tes kesehatan. Silakan.